Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang identitas nasional dan Pancasila. Nah, hakikatnya sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita, Anda, mengerti dan memahami arti serta tujuan dan apa saja yang terkandung dalam identitas nasional. Identitas nasional merupakan pengertian dari jati diri suatu bangsa dan sebuah negara. Selain itu, pembentukan identitas nasional telah menjadi ketentuan yang telah disepakati bersama dalam setiap negara seperti itu. Menjunjung tinggi dan mempertahankan apa yang telah ada dan berusaha memperbaiki segala kesalahan dan kekeliruan di dalam diri suatu bangsa dan negara sudah tidak perlu ditanyakan lagi, terutama dalam bidang hukum. Bagaimana penegakan hukum yang baik, yang egaliter, yang ada equality before the law, yang tidak membeda-bedakan, hukum yang tidak pandang bulu seperti itu. Itu bagian dari identitas nasional sebuah bangsa, sudah menerapkan nilai-nilai identitas nasionalnya. Nah, kalau kita berarti Pancasila, kalau ada penegakan hukum yang sudah rule of law-nya jelas, equality before the law-nya ada, berarti supremasi hukum sudah ditegakkan dan itu adalah implementasi dari Pancasila sebagai identitas nasional. Seharusnya hal-hal seperti tadi, aturan hukum yang dipermainkan, hukum yang untuk politik, itu kemudian ditinggalkan. Karena apa? Itu mencederai dan itu melanggar kesepakatan atau identitas nasional kita, yaitu Pancasila. Nah, maka dari itu identitas nasional sangatlah penting untuk dipelajari hingga diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Agar masyarakat di negara kita yang tercinta ini dapat mengubah dan memperbaiki segala kekeliruan yang terjadi, menjadikan negara tercinta ini lebih baik lagi dari sebelumnya. Bukanlah orang lain, tetapi diri kita sendiri yang bisa merubah bangsa dan negara kita menjadi lebih baik, bukan? Dan ini peran Anda di dalamnya, oke? Apa sih identitas nasional itu? Kemudian, apa saja faktor pembentuk identitas nasional? Bagaimana sifat dari identitas nasional? Bagaimana hubungan antara identitas nasional dengan karakter bangsa? Bagaimana proses berbangsa dan bernegara sebagai identitas nasional? Apa yang dimaksud dengan politik identitas? Itu beberapa hal yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Yang pertama, pengertian identitas nasional atau national identity. Identitas nasional sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda. Ingat, suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional sebuah bangsa yang membedakan bangsa ini dengan bangsa lain di dunia. Oleh karena itu, identitas nasional itu melekat atau inherent dalam kepribadian setiap warga bangsa dan suku bangsa yang ada di negara tersebut. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu bangsa. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa persatuan, bahasa Indonesia, semboyan nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara Pancasila, konstitusi atau hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pahlawan, itu juga identitas nasional, seperti itu ya, ada Patimura, Hasanuddin, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu kan pahlawan nasional juga identitas kita sebagai sebuah bangsa. Nah, dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia, itu dapat mengikat eksistensinya serta memberikan daya hidup. Jadi identitas nasional itu elan vital juga. Dalam bahasa filsuf Prancis, Henri Bergson itu ada istilahnya le elan vital, jadi daya hidup. Orang yang punya identitas itu punya alat pemersatu, itu punya semangat korsa untuk menjaga identitas tersebut, seperti itu teman-teman ya. Dan sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat dalam hubungan internasional akan dihargai dan sejajar dengan bangsa lain ketika identitas nasional kita jelas. Ketika kita bisa menunjukkan kepribadian kita di tengah negara lain, di tengah bangsa lain. Rasa solidaritas sosial, kebersamaan sebagai kelompok dapat mendukung upaya mengisi kemerdekaan. Nah, dengan identitas bersama itu juga dapat memberikan motivasi untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa depan. Nah, identitas nasional itu
merupakan suatu konsep kebangsaan yang tidak pernah ada pada nanan sebelumnya. Perlu dirumuskan oleh suku-suku tersebut. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Eksistensi suatu bangsa pada era global seperti ini, pada era digital seperti ini sangat kuat, terutama karena pengaruh kekuasaan internasional. Jadi penting kita punya identitas yang itu tidak tercerabut, yang itu tidak kalah oleh penetrasi budaya asing. Contoh misalnya, pemuda kita saat ini lebih suka dengan gaya Korean pop, kemudian Harajuku khas Jepang, atau kemudian terlampau mengikuti pola westernisasi. Padahal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan kita, tidak sesuai dengan identitas nasional kita yaitu Pancasila. Kenapa? Karena terbukanya pakaian, pergaulan yang cenderung bebas, kemudian pola makan dan pola hidup yang konsumtif, yang konsumeristik, itu kan tidak sejalan dengan pola hidup sederhana, pola hidup ketimuran berdasarkan nilai agama dan Pancasila yang kita anut. Nah, identitas nasional oleh karena itu perlu selalu Anda pupuk, harus selalu Anda bangun, jangan sampai kemudian hilang karena penetrasi budaya asing. Ciri khas suatu bangsa yang merupakan local wisdom atau kearifan lokal dalam menghadapi pengaruh budaya asing itu selalu akan menghadapi respon dan juga tantangan. Jika tantangan cukup besar sementara respon kita kecil, maka bangsa tersebut akan punah. Seperti sekarang kita penetrasi global luar biasa, Facebook, Instagram, itu memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif. Ketika kita tidak posting, ketika kita tidak share yang baik, kita menjadi penyebar hoax dan hate speech, berita bohong, itu kan berarti kan challenge-nya besar, tapi respon kita kecil untuk meminimalisasi dampak negatif. Berarti perlu adanya literasi media, perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk paham dan melek media. Tidak hanya bisa makai, tapi juga bisa menggunakan secara bijaksana, secara berkeadilan. Jangan sampai kita menyebarkan berita bohong, menyebarkan kebencian, dan juga tidak menyebarkan kebaikan dari apa yang ada itu, seperti itu ya teman-teman. Kemudian oleh karena itu bangsa Indonesia akan tetap eksis dalam menghadapi globalisasi dunia digital seperti sekarang ini dengan ketika mampu meletakkan jati diri bangsa dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Apa itu? Nasionalisme, menganggap perbedaan itu adalah satu hal yang wajar, menerapkan komunikasi lintas etnis, lintas budaya tanpa membeda-bedakan seperti itu, dan mengedepankan nilai-nilai moralitas dan agama di atas segala hal seperti itu. Kemudian yang paling penting juga adalah faktor pembentuk identitas nasional. Terdapat dua faktor penting dalam pembentuk identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan, yaitu innate atau melekat, ya, bersifat alamiah seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografi ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antara Asia, Eropa, dan juga Australia, itu sangat melekat dalam diri kita sebagai sebuah bangsa. Sedangkan faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif ini meliputi historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia serta identitasnya. Seperti itu. Kemudian ada faktor lain yang cukup sakral, yaitu faktor yang ini sangat sakral sekali, yaitu berupa kesamaan agama. Nah, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan mayoritas masyarakat Indonesia adalah mengaku adanya Tuhan. Jadi ini sangat sakral untuk membentuk pola komunikasi dan juga identitas nasional. Berarti identitas nasional bangsa kita adalah masyarakat atau negara yang beragama. Bukan negara agama, tapi negara yang beragama, mengedepankan, membangun, dan juga menjaga nilai-nilai agama sebagai nilai-nilai yang sangat sakral, bahwa segala hal tidak boleh bertentangan dengan agama, seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting juga untuk kita pahami bagaimana sifat identitas nasional ini sifatnya sangat kontinu, sifat identitas nasional ini sifatnya sangat sustainable. Ketika Anda mampu untuk selalu menjaga identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari, Anda menjaga Pancasila, Anda menjaga keberagaman kita, Anda menjaga nilai-nilai agama kita, itu akan menjadi bagian yang sangat melekat dalam keseharian Anda. Jadi
jadi sesuatu yang sangat mewarnai kehidupan Anda. Kenapa? Karena identitas ini adalah menunjukkan siapa kita. Indonesia adalah bangsa yang beragam, berarti Anda harus menghargai keberagaman. Indonesia adalah bangsa yang sangat terbuka terhadap informasi, berarti kita menerima apapun yang masuk, tapi dengan memfilter dan menyaringnya melalui ideologi kita, yaitu Pancasila dan nilai-nilai keagamaan yang ada di Indonesia. Nah, saya ingin memberikan analogi tentang hubungan identitas nasional dengan karakter bangsa. Identitas kebangsaan atau kita sebut istilahnya political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa negara. Bisa saja dalam negara hanya ada satu bangsa atau homogen, tapi itu bukan kita. Tetapi umumnya terdiri dari banyak bangsa atau heterogen. Karena itu, negara perlu menciptakan identitas kebangsaan atau identitas nasional yang merupakan kesepakatan dari banyak bangsa di dalamnya. Nah, dalam hal ini Pancasila sebagai konsensus bersama, sebagai kesepakatan. Negara kita adalah negara Pancasila yang menaungi, yang mempersatukan perbedaan yang ada. Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu mengetahui proses terjadinya pembentukan negara ini. Sudah saya jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa negara ini terbentuk karena kesamaan nasib dan sepenanggungan. Kita dijajah sedemikian lama, pulau, suku bangsa yang ada berusaha untuk melawan penjajahan itu dulu awalnya secara parsial, secara terkotak-kotak, kedaerahan sifatnya. Tapi setelah peristiwa kebangkitan nasional, berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, kita merasa bahwa perlawanan terhadap penjajahan, terhadap penindasan itu perlu untuk bersifat nasional. Ada pergerakan nasional di sana, ada persatuan dan kesatuan di sana, dan itu yang kemudian secara kesejarahan membentuk keindonesiaan kita. Bahwa ternyata identitas nasional kita sebagai sebuah bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, sebagai tanah air yang satu, yaitu tanah air Indonesia, dengan bahasa persatuan yang satu, yaitu bahasa Indonesia, itu ceritanya, historisitasnya sangat panjang sekali dan Anda perlu memahami itu secara lebih utuh dan komprehensif. Oke, kita tahu bahwa para pendiri bangsa kita, founding fathers kita, tapi tidak hanya founding fathers ya, ada founding mothers juga, karena ternyata anggota BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu tidak hanya laki-laki, tapi ada yang perempuan 2 orang. Tidak hanya orang Islam, tapi juga ada Tionghoa 2 orang. Tidak hanya suku bangsa Indonesia, ternyata juga ada keturunan Arab, tadi ada Chinese, Tionghoa. Jadi ingat ya, menyebutnya tidak founding fathers saja, tapi founding mothers juga. Itu menunjukkan identitas kita bahwa sebagai bangsa yang plural, pendiri bangsa ini juga adalah sangat plural. Tidak hanya orang Islam, tapi juga orang Kristen. Tidak hanya orang Kristen, tapi juga orang Katolik. Tidak hanya orang Katolik, tapi juga Tionghoa. Tidak hanya Tionghoa, tapi juga keturunan Arab. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sudah memenuhi karakter identitas yang penting tadi, yaitu faktor sakral itu agama juga bermain di sini. Oke. Nah, selanjutnya ke depan harapannya dari kuliah ini Anda bisa memahami bahwa identitas nasional itu penting bagi kita untuk tetap eksis sebagai sebuah bangsa dan negara. Jangan sampai kemudian kita sekarang kehilangan identitas. Coba banyak sekali kan batik kita diambil oleh negara tetangga, diklaim sebagai national heritage-nya mereka, sebagai warisan budaya nasional mereka. Alat musik kita angklung, kemudian kesenian yang lain pun mulai diakui dan diakuisisi sebagai milik mereka. Kenapa bisa kemudian mereka mengakui? Kita bisa kalah di dalam Badan Arbitrase Internasional di PBB kalau ternyata PBB menilainya sebagai, UNESCO menilainya sebagai negara tetangga kita yang lebih aktif mempromosikan. Ketika ada tamu negara, ada acara nasional, mereka menunjukkan dan menampilkan kesenian-kesenian yang mereka akui sebagai milik mereka itu, sedangkan kita menampilkan pun tidak, apalagi mengajarkan dalam muatan lokal di sekolah dan sebagainya. Nah, ini tantangan bagi pemerintah untuk kemudian untuk lebih masif memberikan pelajaran muatan lokal kesenian, adat istiadat, tradisi dalam kurikulum sekolah. Agar apa? Agar ada sustainability, agar ada keberlanjutan. Siswa kita mempelajarinya dari tingkatan dasar sampai tingkatan tinggi, sampai strata yang lebih tinggi, dan menjaganya kemudian dalam level-level kegiatan-kegiatan nasional. Pemerintah harus menampilkan ketika ada tamu negara, ada kegiatan yang sifatnya nasional, ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya bilateral dengan negara tetangga dan sebagainya. Agar apa? Agar ketika kemudian sampai ada pengakuan dan klaim itu sebagai budaya milik negara tetangga, kita kemudian memprotes sampai ke UNESCO atau ke Badan Arbitrasi Internasional, kita menang. Kenapa? Karena kita punya
punya concern dalam menjaganya. Tidak hanya teriak-teriak kita dicuri, kita diklaim budayanya, keseniannya, tapi kita tidak menjaganya. Kita tidak mendiseminasikannya, tidak membagikannya dalam keseharian masyarakat kita lewat pendidikan, lewat kesenian. Berarti pemerintah juga perlu untuk melakukan formulasi ulang strategi kebudayaan. Apa maksudnya strategi kebudayaan? Bagaimana kita bisa berkepribadian dalam kebudayaan seperti yang dikatakan Bung Karno. Apa? Kita inventarisasi budaya-budaya lokal kita, lokal wisdom kita, lokal genius kita, kemudian kita ajarkan di sekolah mulai dari tingkatan yang paling dasar sampai tingkatan yang paling tinggi, dari strata yang dasar sampai strata yang tinggi, agar kemudian ada keberlanjutan tadi. Jangan sampai kemudian terputus ketika generasi berubah, berganti, ternyata tidak ada transfer budaya, tidak ada transfer kesenian. Yang terjadi apa? Anak-anak muda kita, generasi penerus kita lebih asik untuk menjadi westernisasi, lebih asik untuk jadi Korean style atau K-pop dan sebagainya, lebih suka kepada Harajuku, lebih suka kepada budaya-budaya asing. Jangan sampai kemudian karena informasi dan teknologi yang luar biasa sekarang, kemudian kita diserang, digempur sedemikian rupa, tapi pemerintah lalai. Padahal sebetulnya pemerintah bisa bekerja dengan banyak komunitas kreatif ya. Kita sekarang sudah punya badan ekonomi kreatif seperti itu, badan kesenian yang kreatifnya itu kemudian diarahkan untuk membangun dan menjaga budaya nasional kita. Nah, itu harus lebih dikuatkan. Bagaimana caranya? Ya, pemerintah mengucurkan dana dan bantuan yang sangat besar kepada upaya untuk menjaga kesenian dan budaya kita untuk lebih terbangun ya, seperti itu ya, untuk lebih terjaga seperti itu. Dengan cara apa? Ya itu tadi, sekolah disubsidi, guru-guru muatan lokal diperhatikan. Nah, sekarang banyak sekali jurusan-jurusan di perguruan tinggi, di kampus-kampus pendidikan misalnya, seni tari, seni rupa, seni musik, seni kerajinan tangan, itu disatukan, di merger jurusannya. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika kemudian sekolah butuh guru seni tari yang khusus, guru seni musik yang khusus, kesulitan untuk mencari. Kenapa? Karena ilmunya sudah disatukan sedemikian rupa. Padahal itu tetap harus terspesialisasi, itu harus tetap terpolarisasi, bahwa seni musik ya seni musik, seni tari ya seni tari. Jangan sampai disatukan, akhirnya sekolah kesulitan untuk mencari guru. Banyak di daerah-daerah tertentu itu kekurangan guru seni tari, seni musik, seni rupa, dan sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman semua, mahasiswa yang sangat saya banggakan, mari dalam kuliah kita tentang identitas nasional ini, tentang national identity ini, kita sama-sama mengurai, kita sama-sama menginventarisasi seni budaya, kesenian yang ada di daerah Anda. Nanti kita akan diskusikan itu ya. Anda punya seni daerah apa di daerah Anda sampaikan dalam kuliah kita nanti lewat daring dan online. Nanti kemudian kita sama-sama diskusikan apa kelebihannya, apa masalah yang terjadi, apa tantangannya, dan ke depan harus seperti apa. Nah, saya rasa Anda bisa nanti menarasikan itu dalam sebuah tulisan, dan juga mengelaborasikannya dalam sebuah presentasi dalam kuliah daring. Nanti akan kita pilih siapa yang terbaik, siapa yang bagus untuk kemudian mampu menginventarisasi dan juga melihat kelebihan budaya lokal atau kesenian-kesenian lokal yang dimiliki oleh teman-teman di daerah masing-masing. Nah, harapan saya dari upaya inventarisasi ini, kita makin paham bahwa ternyata betul yang dikatakan bahwa kesenian kita sangat banyak. Suku bangsa kita ada sekitar 997 suku bangsa, kata seorang antropolog Van Vollenhoven, ada yang bilang 600-an. Budaya daerah kita sangat banyak, suku bangsa kita sangat beragam, bahasa daerah kita sangat banyak. Jadi ketika kita mengurai dan belajar menginventarisasi secara langsung oleh kita sendiri, kita jadi paham, oh ternyata betul yang selama ini kita pelajari. Jadi ini yang namanya pendidikan hadap masalah atau problem posing education, atau ini yang dinamakan sebagai active learning. Jadi Anda nanti akan mencari, menginventarisasi. Sambil Anda juga bisa mengakses channel YouTube saya, Alif Lukmanul Hakim, untuk melihat film-film tentang identitas nasional dan budaya nasional yang sudah ada di sana, yang saya buat dengan kakak-kakak mahasiswa Anda dari angkatan sebelumnya, yang film-film tersebut sangat bagus menggambarkan budaya dan kesenian yang kita miliki, sehingga kemudian teman-teman bisa punya insight atau sudut pandang yang baru. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan dalam kuliah pertemuan ini tentang identitas nasional. Jika ada hal yang tidak berkenan dan kurang
menyenangkan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.